beginilah suasana Desa Penyengat Ola. Sejuk, walaupun ini harinya panas. Ini jadi airnya naik. Kalau rumahnya itu rendah, ya bisa ya masuk rumah. Makanya rumahnya itu tinggi-tinggi seperti ini. Berarti itu cocoknya ya. Yo. Oh. Oke Nyai, makasih. Thank you. Thank you. Tunduk untuk menghargai, menghormati tuan rumah, guys. Cakep banget di sini nih. Ini, mungkin ini yang dikatakan ola ya. Ola itu putaran air ya. Ini saya zoom dikit ya. Tuh, airnya muter, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Andi Asril NS. Kali ini saya akan membawa kawan-kawan semua yang sedang menonton channel YouTube Andi Asril NS keliling di tepian Sungai Batanghari, masih di Jambi. Kita sedang berada di Desa Penyengat Ola. Oke, saya buka masker ya, karena juga di sini nggak ada orangnya, sepi ya. Oke, bagi yang baru menemukan channel YouTube Andi Asril NS, jangan skip dulu video ini sebelum kawan-kawan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan pesan kawan-kawan semua di kolom komentar mau ngonten apa lagi dan kemana lagi saya harus ngonten. Oke, langsung aja. Beginilah suasana Desa Penyengat Ola yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Nih, suasana desanya itu di pinggir sungai, guys. Tempatnya di sini adem ya, adem sekali, dingin sekali guys, sejuk. Walaupun ini harinya panas. Nih, warga di sini masih menggunakan jamban di pinggir sungai. Kalau tuh, saya zoom sedikit, tapi nanti kita ke sana aja lah biar lebih jelas. Tuh. Jadi masih banyak mandi sore, bahkan mencuci pakaian itu di pinggir-pinggir sungai menggunakan jamban, dan ada rakit-rakit kecil seperti ini guys. Nah, namun kalau keadaan pemukiman warganya tuh itu masih kental dengan nuansa Melayu Jambi. Nah, dari dulu di Jambi ini, yang khususnya di pinggir-pinggir sungai, itu rumahnya itu tinggi-tinggi pakai tiang. Karena apa? Ini untuk mengatasi kalau air Sungai Batanghari ini pasang guys. Kalau pasang air Sungai Batanghari ini bisa air sampai ke dekat pemukiman warga ini, jadi airnya naik. Kalau rumahnya itu rendah, ya bisa ya masuk rumah. Makanya rumahnya itu tinggi-tinggi seperti ini. Ini udah dari dulu memang sudah seperti ini guys. Oke, keadaannya sepi guys ya, karena ini mau masuk ini jam istirahat siang. Jadi kehidupan orang-orang di pinggiran Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Penyengat Ola ini, banyak orang yang beumo. Maksudnya beumo di sini orang ke ladang, ke sawah maksudnya. Oke, kalau saya ceritakan sedikit cerita tentang Desa Penyengat Ola ini yang saya dapat dari artikelnya dari Nando Blog ya. Itu awal cerita asal usul Desa Penyengat Ola ini. Menurut cerita, hiduplah 3 orang, yang tertua seorang perempuan, dan yang kedua dan ketiga adalah seorang laki-laki. Mereka bertiga tinggal di danau dusun. Hidup akur dengan seksama. Dengan memenuhi kebutuhan hidup, mereka mencari makanan dengan cara berburu dan meramu. Pada suatu ketika, saudara perempuan yang tertua mereka mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal. Karena saudara perempuannya yang tertua sudah meninggal, mereka pergi. Mereka berjalan ke arah laut sampai menemukan sungai dan batang besar yang condong ke sungai. Menurut cerita, lokasi tersebut tepat di belakang masjid tertua di Desa Senaung, tepat di tepi sungai. Bernaunglah mereka
di bawah batang besar itu. Dari situ mulailah dusun tempat mereka bernaung disebut Desa Senaung sekarang ini, guys. Mereka mengalami perselisihan. Salah satu dari mereka pergi dari bernaungnya, berjalan ke arah ilir Sungai Batanghari sampai menemukan pohon mundu. Dipanjatnya lah pohon tersebut. Akhirnya datanglah penyengat dan di bawah batang tersebut ada olah atau putaran air sungai. Sampai akhirnya dinamakan Desa Penyengat Ola. Desa Penyengat Ola terbagi menjadi 3 dusun. Yang pertama yaitu Muara Sakean. Yang kedua atau di tengah-tengah yang dinamakan Dusun Pangeran Nato. Di situ dahulu terdapat banyak orang-orang keturunan raja seperti nama Raden. Yang ketiga atau yang berada di ujung desa dinamakanlah Dusun Pinang Setingkil, karena dahulu ada sebuah batang pinang di tepi sungai. Orang-orang tua dahulu mengambil pinang di situ dan dinamakanlah Pinang Setingkil. Setingkil artinya setangkai kecil. Oke, guys, itulah sedikit kisah tentang Desa Penyengat Ola. Sering mandi di bawah? Sering mandi di bawah tak? Tidak pernah mandi di bawah? Tidak. Jadi sekarang mandinya di? WC. Di kamar mandi di atas rumah? Ya. Siapa namanya? Egi. Egi asli tinggal di sini? Ya. Egi tinggal di Desa Penyengat Ola ini. Jadi kalau itu siapa yang mandi di bawah? Yang sering? Nyai. Oh, Nyai. Oh, jadi mungkin orang-orang tua aja yang masih menggunakan ini semacam kayak rakit ya kalau saya bilang nih di bawah. Saya juga nggak tahu begitu apa namanya. Yang pasti masih menggunakan fasilitas ini, guys. Oke. Ini Nyainya. Halo Nyai. Halo. Apa kabar Nyai? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Nyai, ini bisa cerita dikit Nyai. Itu masih banyak yang menggunakan rakit-rakit untuk di tepi sungai seperti ini Nyai. Untuk Banyak. mandi. Itu digunakan untuk apa tuh Nyai? Untuk nyuci, untuk mandi. Nyuci, Banyak lah guna mandi, yo. ya. Ha. Berarti kalau yang muda-muda sudah jarang menggunakan itunya ya? Mudah-mudah. Ya. Yo, juga ada WC, mana orang berduit tak ada WC, mana orang ada berduit tu kaya. Tu. Dengan Nyai siapa nih? Nyai Asna. Nyai Asna. Berarti itu cocoknya ya? Yo. Oh. Oke Nyai, makasih. Thank you. Thank you. Oke, kita lanjut lagi guys. Itu cerita salah seorang nyai ya yang ada di Desa Penyengat Ola. Buat kalian yang kangen sama suasana seperti ini, kangen sama Jambi dengan suasana seperti ini saya kasih tahu buat kawan-kawan semua. Ini suasana Desa Penyengat Ola, tepatnya di pinggir Sungai Batanghari pada tahun 2022. Bagi kalian yang menonton, bagi kawan-kawan yang menonton vlog saya ini di tahun 3000-an atau 4000-an, nah, tolong kalian tekan tombol like, subscribe bagi yang belum ya, kalau masih ada subscribe, dan tinggalkan cerita kalian di kolom komentar. Tentunya jangan lupa kirimin Al-Fatihah buat kami ya. Oke. Wah, ini masih agak berbeda. Kalau ini agak mungkin yang agak modern, yang ini masih terjaga nih. Dari bentuk atapnya tuh apa yang namanya? Kajang lakonya ya. Di atas itu. Cuma agak kecil ya. Kalau nggak salah, kalau rumah-rumah orang-orang Melayu Jambi dulu itu memang modelnya seperti ini guys. Nah, jadi kita mau naik ke ini ada, kalau dulu kalau nggak salah di sini di depan-depannya ini kita mau naik, ini ada semacam kendi ya
kendi. Di situ ada isi air. Kalau kita mau naik ke atas itu kita harus cuci kaki dulu, kaki disiram, artinya kita harus bersih sebelum memasuki rumah. Dan di sini yang uniknya itu begitu kita naik tangga mau masuk ke ngelewatin pagar itu rendah banget. Itu tandanya kalau nggak salah kita harus tunduk, tunduk untuk menghargai, menghormati tuan rumah, guys. Kita harus tunduk ya karena ini pendek, jarak dari atapnya sampai ke ini pendek, jadi kita harus tunduk ini. Ini kayaknya asik kalau kita bisa ngobrol sama orang-orang sini ya guys ya. Saya akan bawa kalian jalan lagi. Wah, ini khas kalau di tepi-tepi air itu ada pohon kelapa ya. Kayaknya sedap banget ya. Kelapa muda gitu. Tuh bangku-bangku di tepi ini sejuk banget ya. Oke, ini suasananya guys. Masih alami ya. Saya tuh suka banget ini tempat-tempat seperti ini. Suka rindu gitu kalau kita jauh di rantau ya. Tuh. Oh ternyata di sini juga ada ini ya, ada menggunakan mesin air. Jadi ngambil air, nyedot air langsung dari sungai Batanghari itu sampai ke dalam rumah. Tuh mesin air guys. Tuh nyedot masuk ke dalam rumah langsung. Mungkin di sana disaring dulu ya. Jadi biar bersih. Wah, enak banget nih sini. Oke, ini licin tapi kayaknya guys. Tuh. Cakep banget di sini nih. Waduh. Tuh ada anak-anak, suara anak-anak yang lagi mandi. Tuh di sana lagi mandi guys. Adem banget di sini. Teduh nih. Ini mungkin ini yang dikatakan olah ya. Olah itu putaran air ya. Ini saya zoom dikit ya. Tuh airnya muter tuh. Jadi di sini itu airnya agak deras. Tuh, di sini airnya agak deras. Sampai di sini mungkin terbentur atau gimana. Airnya mutar nih. Tuh airnya mutar. Tuh. Oke. Inilah yang dikatakan olah. Makanya tadi namanya Desa Penyengat Olah. Banyak putaran air di sini. Sejuk banget nih kalau di sini. Kayaknya kalau di sini kita bawa nasi makan di pinggir sini, wah adem banget. Itu di sana ada yang lagi mandi guys. Anak-anak di pinggir sungai ini mandi sama kayak di vlog saya sebelumnya. Itu air pasang. Itu saya nemukan anak-anak di pinggir sungai itu lagi mandi. Pokoknya serunya dan bahagianya anak-anak yang tinggal di pinggir sungai Batanghari ini, happy-nya sederhana banget. Nggak perlu mereka harus mahal-mahal dan tanpa biaya, namun harus tetap hati-hati ya. Buat kalian yang tidak bisa berenang, nggak terbiasa berenang di pinggir sungai, jangan dicoba ya. Oke guys, sampai di sini dulu vlog saya kali ini. Kalau kawan-kawan semua suka dengan vlog saya ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi yang belum. Silahkan tinggalkan pesan kawan-kawan semua di kolom komentar, mau konten apa lagi dan kemana lagi saya harus ngonten. Yang pasti konten ini akan membagikan cerita tentang apa saja yang ada di Jambi. Dan kalian tentunya bisa request kalau buat orang Jambi, perantauan yang kangen rindu akan Jambi, saya akan menyuguhkan buat kawan-kawan semua yang ada di rantau. Oke, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dan support terus channel ini agar tumbuh dan berkembang. Bye, see you next video.